Oke. Ngaget. Kaget, Bung. Karena perubahan nih, kita sapa dulu yang di sana, Bung. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Ya, kita bertemu kembali di KR 53 Kicau Rakyat 53 di Jalan PR Tendian nomor 53 Jombang. Hari hari Sabtu tentunya. Sabtu tentunya tetap malam Minggu, Bung. Kalau dulu itu kalau buat malam Minggu kita waktu kunjung pacar. Begitu. Waktu berpencar. Berpencar, cari makan. Sodok sana, sodok sini, tarik sana, tarik sini. Begitu kan, Bung ya? Oke. Waktu ya masuk hari Sabtu tanggal berapa, Bung? Tanggal 4. Ya, tanggal 4 September 2021. Tentunya tetap sehat semua. Sehat dan bahagia pastinya ya, Bung ya. Oke. Aduh. Jombang masih tetap angin masih tetap meskipun bukan kota angin. Meskipun bukan kota angin, gemberbes tadi. Anginnya terus kekuatan kecepatannya angin sampai 14 km per hari, Bung. Di sini itu. Ini data yang disampaikan dari direktur kita, direktur Mas Denny direktur kemarin disenggol. Berapa Lisa. sih kecepatannya angin di sini kok begitu ngebes begitu ya? Begitu, Bung. Ini ada kaitannya dengan sesuai tema kita, Bung, tentunya. Mungkin bicara angin, bicara climate change begitu, atau perubahan iklim gitu, Bung. Apa itu, Bung? Berarti perubahan iklim penyebabnya itu banyak sekali, Bung. Hutan yang gundul, terus penataan hunian yang tidak sesuai begitu. Industri yang salah tempat lah, yang serakah. Iya, yang serakah begitu. Sama yang maksiat. Nanti aja itu. Tipis. Nanti aja. Begitu, gunung-gunung yang banyak pondasi-pondasi. Berarti secara definisi perubahan iklim itu adalah berubahnya iklim yang diakibatkan karena perilaku manusia yang tidak mendorong alam untuk menjadi lebih seimbang. Itu ada ayatnya, Bung, itu. Itu ada apa ayatnya? Awas loh, jangan anak tuh satu minal. Nanti itu jadi brandingnya resep, Bung. Walau robuzina. Harun Fasad itu loh, Bung. Minal bari wal bahri itu katanya. Iya. Kerusakan di laut dan di bumi akibat ulah manusia, tangan manusia. Dulu saya ikut ngaji, Bung. Kiainya menerjemahkan begini, akibat tokor manusia. Karena sudah merusak alam, dianggap bermaksiat dan sudah bisa dipanggil tokor manusia. Ya itu, Bung, diantaranya termasuk. Bagus juga ya. Bahkan kita ke flashback ke santri ya. Sekarang masih santri, Bung. Kirain sudah bukan santri. Hanya saja image-nya dibangun berbeda. Begitu, masih tetap santri dong. Aduh, man. Gini, Bung, saya siang tadi itu sempat telepon-teleponan sama jurnalis Mongabai di Sulawesi Tengah, Bung. Mini Rifai namanya, jurnalis sana. Dia bercerita kalau di kondisi dengan climate change ini, kondisi alam di sana sudah kelihatan banget, Pak. Dari bulan September 2020 sampai September hari ini, itu hujan masih deras, terus hujan. Di kawasan Sigi minggu-minggu terakhir itu bencana itu 8 kali bencana, ada banjir. Hujannya rata-rata dalam tekanan 150 mm. Itu luar biasa ya. 50 mm saja sudah. Jadi wilayah pertemuan angin. Iya, itu. Ya, Dia sempat
mengatakan konvergensi pertemuan massa udara itu ya cukup panjang di perairan dari Sumatera Barat sampai Laut Jawa itu terus menggembus. Itu akhirnya kopi, kemudian tanaman-tanaman yang musim itu, kapan musim berbuah, kapan musim panen, bingung manusianya. Tanaman kita ini apa itu? Damai ini. bukan tanaman itu. Yang janji mau ngasih tanaman pada kita damar itu. Air mata pengantin, Bung. Kesapu angin. Waduh, sudah saya tata-tata. Telang kita juga sudah saya tata-tata kena angin. Aduh, gitu, Bung. Itu gitu perubahan. Itu tadi di Sigi, Sulawesi Tengah begitu. Catatan lain kalau kita lihat kebakaran hutan musim kemarau, banyak. Tadi direktur ditanya ada berapa kira-kira datanya, cari sendiri di Google. Kan kita nggak usah serius-serius menjelaskan definisi dan apa akibatnya gitu aja. Iya begitu aja. Ada juga ini, Bung, selain tadi data ini di Sigi itu menarik untuk pelajaran kan. Dia sudah reportase dan udah ada perspektif pengetahuan. Tapi kan kalau hutan itu kan orang mesti sudah bisa rasakan hutan yang kering. Tapi menarik, perlu kita tahu di Sigi itu ada hutan purba, Bu. Warga yang tinggal di sekitar kawasan situ aman justru. Itu ada pohon kaili yang dipercaya. Di sana kan ada suku kaili. Beberapa sub-sukunya itu banyak sekali kaili. Ada pohon kaili yang dipercaya mempunyai mitos. Malu nih kita. Anggap. Begitu. Itu perubahan iklim. Ada rob, Bung, ada naiknya air laut. Nah, ini kalau Jakarta tenggelam ini selalu isu-isu penting dan nggak tahu ini jadi ilusinya para ilmuwan atau apa, tapi nggak bisa dianggap ilusi itu. Nggak bisa, Bung. Apalagi dipolitisir, Bung, kadang-kadang. Negara ini dipimpin si anu, makanya banyak bencana. Repot. Nusa Tenggara Barat karena dipimpin siapa itu? Itu TGB. Nah, itu repot itu. Banjir rob ada, apalagi ya banyak sekali. Kalau curah hujan yang tidak terkendali, unpredictable. Begitu. Mungkin di Sigi bencana berulang-ulang yang diceritakan Mini itu tadi, Mini Rifai itu tadi. Karena sekarang kan masa-masa pandemik, bencana yang di sana tidak begitu terekspos kali itu masalahnya di situ, Bung. Padahal banyak warga yang mengungsi, ada berapa rumah tidak mengungsi termasuk itu, Bung. Jadi kenaikan air laut itu berapa ya, Pak Denny? Kenaikan air laut itu berapa meter per tahun? Per 10 tahun atau berapa? Itu. Lupa. Memang harus dibuat lupa. Kalau dibuat detail nanti malah dijadikan skripsi, kutipan skripsi anak-anak sekarang yang tidak mau turun lapangan itu. Jadi begitu ya. Terus ini, Bung, kita bicara soal tadi dampaknya hutan, ada hujan yang berlebihan, ada banjir rob. Banjir berlebihan pasti juga banjir kayak banjir Palangkaraya itu. Luar biasa itu. Berapa itu kejadiannya itu? Beberapa. Kan setiap tahun, Bung. Setiap tahun sudah kayak gitu posisi. Kemudian banjir, kemudian sudah banyak sekali orang gitu, Bung, pertanian, Bung, pertanian yang harus diadaptasi karena yang musim panen, musim tanam, musimnya menjadi tidak jelas loh, Bung, itu, Bung. Bung, saya sambil ngontrol ini, Bung, ngontrol siapa yang ngelihat yang nonton ini, ada Askiara Mahya Kalani bilang mantap. Bencana kok mantap, bagaimana ini Askiara Mahya Kalani? Kalau belum
jelas ya, kasih masukan apa lagi. Ini masalahnya, Askia ini tidak pernah menghadapi bencana karena dia tinggal di Desa Mbrakal, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Di sana tidak pernah kejadian apa angin apa puting beliung. Iya, seperti tidak tahu. Angin puting beliung itu juga bisa karena perubahan iklim. Angin puting beliung. Dampak rumah kaca bagaimana, Bu? Dampak rumah kaca itu kan penyebab, Bu. Penyebab ya. Tapi ini panas yang berlebihan mengenai manusia. Kalau tadi mengenai hutan terbakar, ini mengenai manusia. Ada ada hewan endemik yang mati berpindah karena terlalu panas atau apa gitu. Tidak kuat ya. Kayak seperti membangun rumah tangga. Kalau lagi cekcok sama suami istri karena panas pergi di warung ngopi. Bung kok nggak bilang kamu mengalami ya? Kalau gitu itu penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya, Bu. Yang mana ini? Perubahan iklim. Kalau rumah tangga nanti aja. Gak usah dibahas itu. Cekcok. Banyak, Bung, ini penyebabnya. Itu tadi yang sudah kita sampaikan. Industrialisasi maksiat itu. Industrialisasi. Ya, biasanya kalau bencana-bencana itu dihubung-hubungkan, Bung, orang kemaksiatan. Yang merajalela di sini. Terus itu, Bung, kegiatan-kegiatan kearifan lokal. Gara-gara ada orang beli kambing, kepalanya dilarungkan, ini menjadi bencana. Begitu biasanya. Iya. Kalau kemaksiatan industri kita setuju. Cuma perlu diterjemahkan. Janganlah kita ini orang santri itu sidi-sidi maksiat yang nggak punya terjemahan. Padahal itu indikator untuk mengukur seberapa banyak sih pendapatan rakyat itu. Bisa itu sebagai indikator sebetulnya. Ya, kalau sudah tertata dengan baik kan bisa, Bung, itu. Kalau mau masuk lokalisasi, dilihat dulu pendapatanmu berapa. Kalau pendapatmu 1 bulan 10 juta ke atas kamu boleh masuk ke sini. Tapi kalau kurang dari semua itu, apalagi tidak pernah mempunyai pendapatan sama sekali, tidak boleh. Apa itu? Ngomongin apa ini, Bung? Ngomongin ya itu contoh untuk indikator perusahaan yang ada di kampung, pendapatannya nanti masuk di desa. Itu mungkin nggak serakah dibawa pergi gitu ya. Iya, dibawa pergi, cuma kampung dapat sampah sama asap tebal. Itu maksiatnya udah ada indikator. Itu ya, Bung ya. Seperti itulah, Bung. Saya minum dulu, Bung. Iya, banyak. Artinya memang kita mesti terjemahkan apa sih industri maksiat itu. Bukan hanya industri maksiat itu terjemahannya yang kayak karaoke, kayak diskotik gini kita tempat ajojik iya itu bukan itu aja tempat gini pakai ini, Bung, apa ini selamat malam peserta semuanya sambil lagunya wak gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi nih, Bung? Berarti perubahan iklim itu akibat industrialisasi yang berlebihan, yang maksiat atau yang apa itu terus apa lagi? Termasuk perlu diingat, Bung, pendirian properti di puncak, di gunung itu bangun perumahan yang tidak sesuai dengan fungsinya, fungsi lahan itu gimana, Bung? Banyak sekali dan kalau kita lihat di Bogor, Bung, contohnya di Bogor saja, jangan di Wonosalam, Bung. Wonosalam naik teman-teman. Di Bogor saja lebih aman. Iya kan? Banyak saya. Ya makanya sering itu banjir yang resapannya sudah enggak punya daya tampung. Iya, seperti itu. Beton kan sudah masuk di sana. Beton menyumpal sumber air itu tanaman-tanaman yang mesti dianggap nggak fungsional lagi karena industri kan, karena perumahan. Ya mestinya pemerintah daerah di mana-mana tempat harus memperhatikan ini semua. Kalau tidak diperhatikan, gitu bisa kacau.
Kacau pemirsa. Apalagi Bu? Sampah Bu, Sampah termasuk ya. Pengelolaan sampah yang nggak punya perspektif terhadap perubahan iklim. Ini mengkontribusi kekacauan iklim. Makanya di sini plastiknya harus ditata-tata. Ya kalau ke sini ya gimana ya? Imam, plastiknya bagaimana, Mam? On progress ya. On progress. Aduh, begitulah. Bukan on progress nih. Apalagi Bung? Salam aja lah. Salam aja dulu lah. Kita salam. Sambil ingat-ingat ya. Sambil ingat-ingat. Tadi yang dibaca-baca ternyata sudah naik ke stage, kita bisa play. Ya, kita sapa dulu Bung teman-teman kita yang ada di sana, yaitu Ardianto dan Reza dari ASKI. Apa sih ASKI itu? Asosiasi Kopi Jawa Timur. Ini kalau perubahan iklim terjadi secara ekstrim, nah ini nggak ada kerjaan ini kalau panen kopinya nggak panen nih Bung. Karena bunganya tetap panen terus ya. Kayak sekarang ini misalnya waktunya jemur, masih hujan setelah ini, repot ini ya. Keringnya tidak maksimal ya. Harusnya masih ada masa kering kapan, masa kapan udah nggak jelas nih. Gitu ya. Lanjut Bung. Selanjutnya ini Bung, ada kawan kita nih namanya Mini Rifai Bung, jurnalis mengabai di Sulawesi Tengah. Yang tadi telepon-teleponan sama saya, yang tadi memberi input informasi soal perkembangan di Sulawesi Tengah. Bicara. Dia juga cukup prihatin kegiatan pertambangan di sana banyak sekali. Terutama di di gunung Mobo ya. Kok lupa saya namanya. Dekat tengah kota itu. Loh, di Gawalise ada itu penambangan tambang kota ya. Tambang itu kan gunung-gunung semua di sana. Kontur topografi tanahnya. Kok selalu menguap sih. Kenapa ini sedang perubahan iklim menguap ini. Ayo Bung, lanjut Bung. Ini Bung Rizal Dibur. Di Sisirum. Sisirum. Kalimantan. Ya ingat kita dulu di situ. Ini Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Membikin ini. Ya yang bikin itu atau yang dia Rizal Dirum mungkin dibayar oleh Kementerian Lingkungan Hidup tuh. Enak sekali ya. Tapi ini kan udah 5 tahun yang lalu Bung. Sudah. Perkembangannya nggak nggak update ya. Nggak update ya. Kemarin saya tanya, masih begitu ya. Iya Bung. Semoga teman-teman yang kita sapa tadi, Ardianto, Reza, Mini Rifai dan Rizal Dibur tetap sehat-sehat. Tentu sehat tetap, kita tidak selalu nomenklaturnya adalah bahagia. Sehat tanpa bahagia hampa. Kalau sehat tentu dibarengi bahagia, Bung. Kembali ke Kalimantan, Bung, perubahan iklim, Bung. Badai laut, Bung. Badai laut, ya. Badai laut yang ini misalnya 3 bulan yang lalu itu orang nggak bisa nelayan, nggak bisa nelayan lumayan banyak tuh. Banyak. Kita dapat kabar dari Banyuwangi, orang nggak bisa nelayan kelamaan ini Mas biasanya cuma 1-2 bulan sampai 4 bulan. Nah, terus di ini Lamongan itu, kan di Paciran itu ya. Kita mau ambil ikan tuh. Ini sudah 5 bulan kok nggak bisa nelayan terus ini, harus dicek ini ke lapangan. Ternyata iya. Begitu. Masih anginnya terus kenceng ya. Tapi sekarang udah. Ya, oke Bung. Gimana kalau perubahan iklimnya terus-terusan? Ini Bung. Apa lagi Bung? Ini Bung. Kita apa? Nah, terutama itu Bung, mengendarai motor Bung. Motor dengan emisinya itu Bung. Tuh. Emisi listrik sekarang ya, nggak ada emisinya yang listrik. Jadi emisi gas yang berlebihan itu mengakibatkan perubahan iklim.
kulkas kita bagaimana? Apa kita jual? Kenapa? Ya itu juga menyebabkan perubahan iklim. Iya. Kita memiliki kulkas, memiliki freezer, barang-barang elektronik ya. Elektronik itu, Bu. Gimana, Bung? Kita lanjutkan nggak? Dilanjutkan. Kita lanjutkan. Sampai jam berapa ini Pak Imam? Sampai berapa, Pak Imam? Masih lama, Bu. Masih lama? Padahal, Iya, tentu kita harus bicara solusi, Bu. Solusinya gimana, Bu? Solusinya, kita jangan melakukan perusakan lingkungan lah. Paling tidak kita harus menata dengan baik. Apa itu, Bu, artinya? Pertama, hutan tropis itu sangat efektif menyimpan karbon, Bu. Oh ya. Kita kembalikan itu. Ya, mari kita kembalikan, kita jaga bersama. Jadi kawan-kawan yang bekerja di situ ya. Iya. Apa konsorsium apa adat? Iya, itu pertama. Tapi yang paling semangat ini masyarakat adat ini, Bung. Iya. Kita harus beri apresiasi yang mendalam. Di mana-mana saya melihat itu adat itu. Anak-anak pencinta lingkungan tuh pemantau hutan. Iya. Nah, itu kan lumayan itu bisa dari, bekerja atau main-main tuh. Mantau-mantau itu, Bung. Mantau-mantau melihat atau kalau saya cari kayu receh. Itu yang mantau-mantau ya bekerja lah dengan baik. Iya, dengan baik tentu ya. Gitu-gitu. Itu dampingi dengan serius masyarakat adat. Ngajari ini petani-petani untuk menanam ya, menghasilkan air cukup, menghasilkan oksigen baik. Jangan hanya jadi hutan produksi semua. Itu menguntungkan siapa, Bu, kalau jadi hutan produksi? Menguntungkan industrialisasi. Yang sementara masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan tetap mengencangkan perut. Ini yang lucu, Bung, katakan. Cerita lucu juga saya ini, mau saya lanjut ini. Iya. Jadi kita kan kemarin ke si Wagisan itu. Iya. Dia cerita ini kan. Itu kita 10 tahun yang lalu itu ya Allah, Mas, masyarakat itu jadi dibodoh-bodohin. Masa kita nabang kayu nggak tahu bos kita siapa? Iya. Bahaya yang kita nggak tahu bos kita siapa ya. Kita kenal cuma buruh. Kadang-kadang saya berpikir itu sejak mulai kapan operasinya seperti itu, membodohin masyarakat sekitar hutan itu. Iya, nebang kayu nggak tahu bosnya. Nebang kayu nggak tahu bosnya. Yang kepegang ya. Tapi untung saja masyarakat tiba-tiba sadar. Itu Pak Wagisan itu dulu begitu, Bu. Tiba-tiba sadar, begitu sadar terus membalikkan arah, melakukan perlawanan. Tidak boleh ditebang. Bagus itu. Kita dukung 100%. Nanti suatu saat semestinya besok, Bung, kita undang Pak Wagisan. Iya. Tapi belum bisa. Apalagi nih, Bung, setelah itu. Setelah itu apa itu? Solusinya hidup yang inilah yang pas gitu, Bung. Yang pas itu yang bagaimana? Pas itu ya butuh mobil satu ya, ada mobil satu gitu. Jangan beli 3 lah, Bu. Tapi kadang-kadang ya saya punya satu ini untuk saya, satu untuk anak saya, satu istri saya, satu istri muda. Satu ngomongnya, Bu. Kadang-kadang itu aduh payah itu. Itu makanya apa ya? Emisinya berlebihan dan nggak efisien. Begitu. Jadi kita sedang digelayuti gengsi yang itu membuat kita jadi serakah, Bu. Serakah itu ada dalilnya, Bu. Serakah. Ada dalilnya itu. Gimana serakah? Jangan kamu hidup berlebih-lebihan. Oh, itu. Bagaimana itu bunyinya? Bunyinya bagaimana? Jangan hidup berlebih-lebihan. Padahal sudah ada peringatannya begitu ya kadang-kadang. Jadi itu jalan solusi begitu. Sederhana aja lah, Bu. Tipis-tipis. Ya, semoga saja tidak perubahan iklim, dengan adanya perubahan iklim menjadi penyadaran pemerintahan di Kabupaten Jombang ini untuk mengelola hutan-hutan yang ada di sini, Bu, di sekitar sini. Mengelola sampah, memperbaiki aliran sungai Brantas yang melintas di Jombang ini. Terus ini
Jangan bangun seng-seng, Iya, kaca-kaca yang iya, bisa memantulkan cahaya. Begitu. Kembali ke apa? Local wisdom begitu loh, Bung, dengan tatarannya Kotanya dia kembalikan ke hijau bersih. Di sini kan saya melihat banyak itu rumah-rumah joglo, bangunan-bangunan dulu. Itu juga moyang kita dulu membangun rumah-rumah joglo itu tidak untuk kemewahan. Memang tipenya harus joglo untuk supaya bersinergi dengan alam begitu. Menyerap matahari tapi di dalam dingin. Iya, begitu. Seperti ya, itu. Tapi kayaknya banyak yang dirusak, dihilangkan semua ya di sini itu. Di sini itu ya saya nggak tahu dihilangkan itu apa, yang mana itu Bu? Yang ada banyak ini bekas-bekas diubah-ubah jadi minimalis, rumah berkaca-kaca itu ada. Termasuk ini bangunan di sini di sini. Studio KR 53. Studio KR 53 ini semi joglo. Tapi ya, rumah masa lalu lah ini. Dibangun tahun 1960 atau 68 ini. 62 Februari 1960 bangunan rumah ini. Apal ya? Cukup lumayan. Ini rumahnya. Ya sekali lagi kan memang tadi pemerintah dibilang menata. Kurang-kurangnya kan ini Bung, ya kesadaran Pak Kepala Dinas itu kan harus coba dipikirkan serius, yang di lingkungan hidup ini yang mengerti lingkungan hidup lah ya. Iya. Masa kita ini nanti tempat bertemunya banyak orang pegiat-pegiat lingkungan hidup, tapi nggak nyambung dengan kebijakan lingkungan hidup. Nah, itu nyambungnya dengan kepentingan. Masalah itu. Gitu loh. Gitu. Hei, siapa? Anak muda. Kulup. Ya. Kulup mau beli kopi. Ya, harus banyak kopi. Kolip. Ini Bung, sudah cukup dulu. Begitulah. Terima kasih. Bung, kita sapa dulu semua warga yang ada di sini. Jangan lupa dong kalau ngopi tetap di kedai Sufi. Oke. Kopinya kopi Nusantara. Membuat kita lebih cerdas. Cerdas tidak mengurangi kita untuk berkreativitas tentunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.